Shalom, saudara-saudariku, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 1 Desember 2020, bersama Pastor Karolus Patampang. Selamat mendengarkan. Shalom, Sobat Insani yang terkasih. Selamat berjumpa dalam renungan kita bersama pada hari ini. Mari kita buka permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, bukalah mata hati kami, mata fisik kami, untuk melihat karya-karyamu yang agung dan besar di dalam hidup ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang akan berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Allah." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat insani yang terkasih, teks yang kita dengarkan pada hari ini sebenarnya menceritakan kegundahan hati Tuhan Yesus terhadap begitu banyak orang yang diajak untuk mendengarkan dan menerima pewartaan Injil Kerajaan Allah, tetapi hati mereka tertutup, mulut mereka terkatup, dan mata mereka terpejam. Akhirnya, orang-orang yang hebat itu, para tokoh agama, para tokoh pemerintah, ahli Taurat, orang-orang pandai, pada akhirnya tidak melihat, tidak merasakan, tidak mengalami betapa indahnya berkat dari Allah. Lalu siapa yang merasakannya? Kalau kita mendengarkan dalam kitab suci pada hari ini, mereka yang merasakannya, yang mengalaminya adalah orang-orang kecil dan orang-orang sederhana. Orang-orang sakit, mereka yang dianggap lemah oleh masyarakat, bahkan yang ditolak oleh masyarakat. Bukankah mereka inilah yang kemudian yang menjadi pengikut-pengikut Yesus? Dan bukankah mereka lah, sebagaimana disebut dalam sabda bahagia Tuhan Yesus, yang kemudian bisa melihat dan mengalami berkat Allah yang berlimpah di dalam hidup kita. Hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama memasuki lagi
bulan yang baru. Akhir dari perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Semoga itulah harapan dan doa saya. Kita semua menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab suci pada hari ini. Orang-orang yang bisa melihat betapa besarnya berkat Allah di dalam hidup ini. Kuncinya satu. Jangan pernah lupa bersyukur untuk setiap berkat walaupun itu nampaknya kecil sekali. Jangan pernah kita lupa bersyukur untuk setiap hari baru. Jangan pernah kita lupa bersyukur untuk kehadiran anggota keluarga kita. Jangan pernah kita bersyukur untuk situasi yang kita alami sekarang. Pun ketika kita mengalami kesulitan kehidupan akibat pandemi ini. Toh kita masih diberikan hidup, diberikan berkat, diberikan nafas setiap hari. Dan kalaupun Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, Sobat Insan yang terkasih, hidup kita terasa tidak mudah, tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu memberikan kepada kita hal yang terbaik bagi hidup kita. Dan kalaupun kita harus berhadapan dengan tantangan, Ia tidak pernah lupa akan diri kita. Ia tidak akan pernah memberikan beban yang melebihi kemampuan diri kita untuk memikulnya. Selalulah menyadari bahwa berkat Tuhan itu hadir di dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, maka doa Yesus akan senantiasa berkumandang di dalam kehidupan ini. Maka Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita akan penuh kegembiraan untuk menyatakan kepada kita semua dan kepada setiap orang bahwa ternyata masih ada orang yang bisa melihat berkat Allah yang berlimpah di dalam hidup ini. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Sobat Insani yang senantiasa menantikan berkat Allah, menjadi orang-orang yang walaupun dalam kesederhanaan dan keterbatasan bisa merasakan berkat Allah. Ingatlah, berkat Allah senantiasa tercurah di dalam hidup kita. Kalau kita tidak merasakannya, itu berarti hati kita tertutup. Mulut kita terkatup untuk menjawab iya terhadap berkat itu. Dan mata kita terpejam dan tidak bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Terimalah berkat Allah senantiasa. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga berkat-Mu yang selalu tercurah dalam hidup ini, kami terima dengan hati yang penuh keterbukaan. Dan semoga kami setelah mengalami berkat itu, semakin percaya akan belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat atas rahmat Allah yang kita terima senantiasa di dalam hidup ini. Saya Pastor Carolus Patampang. Terima kasih saudara-saudariku para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah.
Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.